Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan mempelajari mata kuliah filsafat hukum. Filsafat hukum diletakkan sebagai salah satu mata kuliah yang akan diperoleh oleh mahasiswa di semester-semester akhir. Hal ini karena apabila mahasiswa sebelumnya menempuh pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang bersifat dogmatik, bersifat praktis, dan dapat langsung diterapkan, filsafat hukum itu agak berbeda karena di sini sebetulnya yang lebih kental itu adalah dimensi filsafatnya dan hukum dijadikan sebagai objek. Sehingga kita akan berusaha tidak menjadi lawyer, melainkan menjadi filsuf dan akan gunakan perspektif itu untuk melihat hukum. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang filsafat hukum, kita perlu berkenalan terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan filsafat. Sebelum itu kita bisa lihat dulu eh, rencana pembelajaran semester. Hal ini kalian bisa baca langsung eh, di Sisvo ya. Itu sudah tertera apa saja bahan-bahan kajian yang akan dipelajari dan secara umum apabila kita coba klasifikasi secara sederhana, maka sekurang-kurangnya ada 5 komponen utama yang akan diberikan. Pertama, kita akan mencoba memahami pengertian filsafat. Di sini nanti kita akan melihat bahwa yang namanya definisi itu em, adalah suatu upaya terakhir di dalam membatasi atau memberikan pengertian atas sesuatu yang sifatnya itu sulit dilakukan. Artinya bahkan hingga saat ini para filsuf itu masih berdebat tentang apa itu definisi filsafat. Karena sekali lagi definisi itu dalam arti yang hakiki, dalam arti definisi sempurna itu bukanlah pengertian atau working definitions ya. Maksudnya kalau kalian biasa belajar sesuatu kan kita biasanya di awal mencoba memahami apa pengertiannya. Pengertian itu maksudnya adalah working definition atau definisi kerja yang kita gunakan sebagai pegangan untuk membicarakan sesuatu. Biar kita punya persepsi yang sama dulu tentang sesuatu. Sedangkan kalau definisi itu adalah upaya terakhir di dalam em, mematok batas-batasnya itu apa saja sih gitu ya. Nah di situ kita akan lihat bahkan hingga saat ini definisi filsafat maupun definisi hukum itu hingga sekarang masih diperdebatkan. Namun kita cukupkan saja untuk memahami apa itu pengertian filsafat secara umum. Kemudian kita akan coba melihat juga apa sih cabang-cabang di dalam ilmu filsafat itu dan kemudian melihat posisi atau kedudukan dari filsafat hukum. Setelah itu kita akan melihat pula ruang lingkup dari filsafat hukum itu mencakup eh, pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang akan coba dijawab gitu. Kemudian juga dari situ kita akan melihat tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum serta mengkaji persoalan-persoalan yang dibahas di dalam filsafat hukum. Kemudian kita juga akan melihat sistematika filsafat hukum dari dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini merupakan cabang-cabang inti di dalam ilmu filsafat yang nanti kita akan pelajari dan setelah kita tahu ketiga hal itu, kita akan gunakan ketiga aspek atau hal itu sebagai kacamata untuk meneropong pemikiran filsafat hukum misalnya sejak zaman kuno hingga modern dan kemudian juga kita akan arahkan terhadap aliran-aliran dalam filsafat hukum yang lazim dipelajari di Indonesia. Ada sekurang-kurangnya apa ini? Misalnya aliran hukum alam atau hukum kodrat, kemudian adanya aliran positivisme hukum, aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological atau eh, sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Ini beberapa aliran yang lazim dipelajari di Indonesia, namun tentu kalau kita bicara aliran-aliran filsafat hukum itu banyak sekali ya, yang sebetulnya juga ramai dibicarakan di Eropa. Cuma di sini kita membatasi diri terhadap beberapa aliran ini karena inilah yang lazim dibahas. Di luar ini ada pula misalnya eh, studi hukum kritis atau critical legal studies, ada juga eh, law and economics atau pendekatan hukum terhadap pendekatan ekonomi terhadap hukum.
Kemudian ada juga misalnya feminist legal theory, teori hukum feminis, critical race theory, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya sebenarnya aliran-aliran di dalam filsafat hukum. Mari kita memulai dengan suatu pertanyaan sederhana, apa sih yang dimaksud dengan filsafat itu? Filsafat itu, em, saya kira banyak ahli mengajukan pendapat berbeda ya tentang apa sih definisi filsafat, apa itu pengertiannya. Namun saya kira dapat kita sederhanakan sebagai suatu upaya yang sifatnya rasional untuk menggali hakikat sesuatu. Ilmu filsafat ini kan kerap dianggap sebagai ilmu yang mengawang-awang, abstrak gitu ya, apa jauh dari kenyataan. Padahal filsafat itu sebenarnya adalah mothers of science. Jadi nanti kita akan melihat rentetan perkembangan ilmu pengetahuan yang misalnya kita kenal pembagiannya ada ilmu IPA dan IPS gitu. IPA ilmu alam, IPS ilmu sosial. Nah jauh sebelum itu tuh muncul yang disebut dengan filosofi atau filsafat. Nah di sini silahkan kalian mencari referensi-referensi yang dapat kalian baca sendiri secara mandiri ya untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan filsafat. Namun di kesempatan ini saya akan sajikan sekurang-kurangnya dua pengertian filsafat yang saya kira merepresentasikan gambaran mengenai apa sih filsafat itu. Eh, Sebelum kita melihat pengertian, saya kira kita bisa memulai pembahasan tentang definisi maupun pengertian dari dimensi etimologi dan terminologi. Kalau etimologi itu maksudnya adalah kita memahami sesuatu dari asal-usul katanya dulu tuh dipahaminya apa gitu. Sedangkan terminologi dari peristilahannya. Kalau kita melihat secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Akar katanya adalah philos dan sopein. Philos artinya cinta, sedangkan sopein artinya kebijaksanaan. Jadi kita bisa memahami filsafat itu adalah eh, apa suatu ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Filsuf berarti adalah orang yang cinta terhadap kebijaksanaan. Itu pengertian etimologis atau asal-usul katanya. Namun kita perlu hati-hati karena yang dimaksud kebijaksanaan di sini itu agak berbeda dengan persepsi umum. Kalau kita sebagai orang awam mungkin memahami kebijaksanaan secara sederhana sebagaimana kita sejak kecil sudah diajarkan berbagai macam kebijaksanaan oleh orang tua kita, oleh guru kita ya, oleh lingkungan kita, teman-teman kita. Misalnya kebijaksanaan bahwa sejak kecil kita harus makan biar sehat gitu ya. Kita harus sehat biar bisa beraktivitas. Kita harus rajin belajar biar pintar. Kita harus menolong orang lain yang membutuhkan dan lain sebagainya. Itu kan suatu kebijaksanaan yang kita tahu lah, entah dari orang lain, entah dari norma agama, norma etika dan lain sebagainya. Namun yang dimaksud dengan kebijaksanaan di sini dalam arti filosofis adalah agak berbeda karena dia justru hendak menggali secara rasional alasan-alasan kenapa kebijaksanaan itu harus dilakukan. Artinya di satu sisi kita tahu bahwa misalnya tadi menolong orang lain itu baik, tapi mengapa kita harus menolong orang lain dan mengapa menolong orang lain itu baik misalnya ya. Kemudian contoh lainnya adalah eh, apa kita harus rajin belajar biar pintar. Mengapa kita harus pintar misalnya? Nah, itu adalah beberapa pertanyaan filosofis yang dimaksud dengan kebijaksanaan di sini ya. Jadi kebijaksanaan di sini itu bukan artinya menerima begitu saja segala macam petuah-petuah moral yang kita terima sejak kecil, yang bahkan sampai saat sekarang ini kita mungkin dengan sadar atau tidak sadar kita amalkan. Filsafat justru ingin mencari tahu alasan di balik segala sesuatu yang sifatnya seolah-olah sudah mapan, seolah-olah sudah jelas dengan sendirinya, gitu ya, atau seolah-olah sudah lazim gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kebijaksanaan dalam arti filsafat gitu ya. Ini silahkan kalian bisa baca pengertian filsafat dari kamus Oxford maupun kamus besar bahasa Indonesia. Misalnya di dalam kamus Oxford dikatakan bahwa filsafat itu adalah study of fundamental nature of knowledge, reality, and existence, especially when considered as an academic discipline.
Ini mungkin agak abstrak ya, tapi kalau kita coba sederhanakan, jadi filsafat itu adalah suatu pembelajaran atau studi tentang hakikat fundamental sesuatu, bisa berkaitan dengan pengetahuan ataupun kenyataan, realitas, dan eksistensi dalam satu kajian disiplin ilmu. Jadi kita bisa perhatikan kata fundamental. Jadi pembelajaran filsafat itu bukanlah pembelajaran yang dasar atau basic, tetapi fundamental, yang artinya mendasar tentang hakikat sesuatu. Kemudian KBBI memahami filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan. Kira tepat ya, konsep penyelidikan di sini perlu kita highlight dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya apa, asal-usulnya seperti apa, dan bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya. Jadi yang ingin dikaji oleh filsafat adalah struktur dasar dari kenyataan. Contoh paling gampang misalnya kita tahu bahwa eh, pelaku tindak pidana itu harus dihukum. Misalnya ya, itu yang dikatakan oleh hukum pidana. Hukumannya adalah penjara. Namun orang yang mempelajari filsafat atau kalau kita pakai kacamata filsafat, maka kita akan bertanya, mengapa pelaku tindak pidana itu harus dipenjara? Mengapa nggak direhabilitasi aja? Mengapa nggak dikasih aja apa imbalan yang baik misalnya? Bukankah hukuman itu macam-macam ya? Bisa penjara, bisa zaman sekarang kan sudah bergerak ke arah restorasi ya, di mana orientasinya bukan pembalasan misalnya, dikasih tempat mewah justru tujuannya biar orang itu terdidik karena asumsinya kalau pelaku tindak pidana itu ada yang salah dengan tubuhnya ya, sehingga kita katakanlah obati dia biar dia bisa kembali ke masyarakat. Jadi bukan dihukum, bukan dipenjara gitu ya. Itu beberapa contoh pertanyaan filosofis saya kira. Kemudian KBBI memahami filsafat sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Nah, ini betul. Alam pikiran itu maksudnya kan setiap orang punya pandangan berbeda-beda tentang segala hal. Itu katakanlah sebagai alam pikir. Nah, filsafat itu adalah landasan bagi setiap alam pikir itu. Tadi alam pikir di dalam hukum pidana misalnya konsep pemenjaraan itu adalah konsep retributif. Maksudnya kenapa orang dipenjara? Biar dia pertama nggak mengulangi tindakannya dan kedua biar dia jerak. Berarti alam pikirnya adalah ingin menjerakan orang yang kita sebut sebagai teori retributif. Nah, itu pemahaman apa filosofis juga sebetulnya ya. Karena eh, selain itu ada juga pemahaman filosofis lain yang mengatakan, oh eh, pemenjaraan yang dilandasi oleh konsep retributif itu nggak memadai di dalam kalau kita tujuannya ingin membuat orang itu kembali sehat, kembali sesuai dengan apa norma sosial. Sehingga ada konsep misalnya tadi konsep rehabilitasi, konsep restorasi dan lain sebagainya. Kemudian KBBI pun memahami filsafat sebagai ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Logika itu bicara tentang hakikat berpikir, di mana eh, semua ilmu itu tentu saja bertumpu kepada logika ya, karena logika itu menawarkan suatu cara penyimpulan, cara penalaran. Ini saya kira kalian sudah lulus ya mata kuliah ini sehingga diandaikan kalian sudah paham. Jadi yang dibahas di dalam logika adalah apa validitas atau kalau kita bicara dimensi premisnya, maka kita bicara tentang kebenaran. Sedangkan estetika adalah ilmu yang mengkaji tentang aspek keindahan, keindahan sesuatu atau tidak indahnya sesuatu dari dimensi terutama subjektif pengalaman manusia ya. Kita tentu punya perasaan estetis ketika melihat katakanlah sesuatu yang indah gitu kan. Lain halnya dengan sesuatu yang mengerikan atau yang menjijikan misalnya itu kan tentu manusia punya respon-respon tubuh yang khas yang sifatnya subjektif dialami manusia ketika melihat itu semua. Sedangkan metafisika bicara tentang objek segala sesuatu ya, bisa ada, bisa tidak ada, mungkin tidak ada. Jadi objeknya itu bisa macam-macam. Cuma yang pasti yang dibahas di dalam metafisika adalah hakikat atau nature dari sesuatu. Misalnya hakikat dari hukum. Nanti kita akan melihat bahwa hakikat dari hukum itu eh,
para ahli beda pendapat tuh ya. Ada yang mengatakan, oh hakikat dari hukum itu sebenarnya hanyalah perintah yang berkuasa yang diberikan sanksi. Jadi yang membedakan hukum dengan norma moral, norma kesopanan, norma agama adalah bahwa hukum itu dibentuk oleh otoritas yang berkuasa dan kemudian dia punya elemen sanksi. Ya, sebagaimana halnya hukum pidana misalnya ya, itu kan ditetapkan oleh penguasa di dalam undang-undang dan ada elemen sanksinya, ada ancaman hukuman pidananya, dan itu dapat ditegakkan oleh kepolisian misalnya, oleh pengadilan dan seterusnya. Itulah yang membedakan dengan norma non-hukum. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa hakikat hukum itu bukan apa eh, penerapan hukum positif oleh pihak yang berkuasa yang disertai sanksi, melainkan adalah keadilan. Jadi saya kira kita semua punya ya eh, apa reflektivitas atau sensitivitas mengenai hal itu, di mana kalau kita melihat ada hukum yang tidak adil gitu kan, kita tidak jarang untuk menyimpulkan bahwa mestinya hukum tidak begini gitu. Saya kira kita bisa membayangkan banyak sekali peristiwa di Indonesia ya yang mencerminkan ketidakadilan dan dari situ kita menyimpulkan bahwa mestinya hukum itu memberikan keadilan. Nah, itu dua pandangan berbeda, dua contoh pandangan berbeda mengenai hakikat atau metafisika hukum. Kemudian epistemologi, epistemologi adalah ilmu filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, gitu ya. Kemudian KBBI memahami pula filsafat sebagai falsafah. Falsafah saya kira agak berbeda ya. Kalau falsafah itu paham ideologi gitu. Kalau filsafat justru ingin mengupas sesuatu yang sifatnya ideologis, menguraikannya secara rasional. Ini ada beberapa contoh pengertian filsafat yang disajikan oleh dua orang ahli di Indonesia. Pertama, Martin Surjaya. Dia mengatakan bahwa filsafat itu adalah sebuah upaya rasional dalam mencari pertanyaan. Kita perlu highlight ya di kalimat pertama ini bahwa filsafat bukanlah upaya yang tidak rasional. Dia nggak pakai perasaan, dia nggak pakai feeling, dia nggak pakai keyakinan, tapi pakai rasio, pakai akal sehat, pakai logika di dalam mencari pertanyaan. Jadi terutama yang dicari oleh filsafat itu sebenarnya pertanyaan. Seperti halnya tadi ya. Atau contoh lainnya misalnya kita bisa membayangkan satu sisi kita tahu bahwa yang namanya harta peninggalan pewaris itu akan diserahkan ke ahli waris. Itu hukum positif mengatur demikian. Konsepnya itu kenapa ahli waris itu adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pewaris gitu. Pertanyaan filosofisnya adalah mengapa harta peninggalan itu harus diserahkan oleh pewaris ke ahli waris? Mengapa tidak ke orang yang paling membutuhkan saja misalnya? Nah, itu pertanyaan yang sifatnya filosofis dan sebenarnya dalam hal itu kita sedang mencari pertanyaan kan ya. Mana sih pertanyaan yang filosofis itu? Karena kita perlu bisa membedakan antara pertanyaan filsafat dengan pertanyaan hukum misalnya. Kalau pertanyaan hukum, tadi contohnya, kalau ada pewaris meninggal, ke siapakah harta peninggalannya akan diserahkan? Kita akan menjawab kepada ahli waris. Tapi kalau kita bertanya, mengapa harus ke ahli waris gitu ya? Apa landasannya gitu kan? Apa dasarnya? Nah, itu barulah pertanyaan filosofis. Tujuannya adalah menjawab segala dimensi pertanyaan yang mungkin. Maksudnya menjawab segala dimensi pertanyaan yang mungkin adalah ingin menghabiskan segala kemungkinan pertanyaan yang muncul setelahnya gitu ya. Tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan mendasar yang tak terjawab. Jadi ingin tahu jawaban jawaban apa akhirnya itu apa sih kalau dikejar terus. Kayak tadi contohnya, kalau kita bertanya tentang hukum waris, mengapa pewaris itu harus memberikan hartanya kepada ahli waris? Jawabannya karena ada hubungan darah. Ya mengapa hubungan darah itu menjadi dasar bagi pewarisan? Kenapa nggak kita ganti aja konsepnya dengan konsep tadi kita serahkan saja kepada orang yang paling membutuhkan, gitu ya. Itu beberapa contoh cara berpikir filosofis. Itu pendapat Martin Suryajaya mengenai pengertian filsafat. Selain itu kita juga bisa melihat pendapatnya Profesor Bambang Sugiharto mengenai pengertian filsafat. Dia memahami filsafat sebagai
refleksi rasional. Refleksi di sini artinya bukan kita pijat refleksi gitu ya, melainkan lebih kepada perenungan. Kita merenungkan sesuatu secara rasional, menggunakan akal sehat kita, bukan pakai perasaan, bukan pakai feeling, kepercayaan, tapi rasionalitas saja. Selain itu, sifatnya adalah kritis. Kritis itu bertanya terus-menerus. Misalnya, eh, eh, misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan, mengapa kita harus kuliah? Kita akan menjawab, ya biar kita dapat gelar, misalnya biar kita pintar. Nah, dari pernyataan itu kita bisa mengajukan pertanyaan kritis lebih lanjut, mengapa kita harus pintar dan dapat gelar? Oh, biar kita bisa bekerja. Mengapa kita harus bekerja? Oh, biar kita dapat uang. Mengapa kita harus dapat uang? Oh, biar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita gitu. Nah, mengapa kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita? Oh, biar kita bisa hidup. Sampai terus sampai ke ujung, itu yang dimaksud dengan kritis dan radikal ya. Kalau radikal itu artinya akar, berasal dari kata radix sampai ke akarnya, sampai eh, katakanlah sulit dijawab gitu. Mengapa pula kita harus bertahan hidup? Nah, itulah salah satu contoh pertanyaan filosofis gitu ya. Yang mana ini diarahkan terhadap hal-hal pokok di dalam hidup, walaupun zaman sekarang ini sasaran dari filsafat bukan hanya saya kira hal-hal pokok dalam hidup, melainkan banyak segala berbagai macam pengetahuan ya. Sejauh itu merupakan wilayah kajian filsafat. Yang mana hal ini bisa kita lihat dari ciri-ciri pertanyaan filosofis. Pertama, pertanyaan filosofis itu dia non-empiris. Jadi dia bukan pertanyaan yang sifatnya empiris. Kalau pertanyaan empiris itu yang dapat dijawab di dunia nyata. Misalnya pertanyaan mengenai kenapa terjadi hujan, kenapa ada COVID-19 gitu, kenapa orang sakit. Itu kan pertanyaan-pertanyaan empiris yang bisa dijawab oleh sains, ilmu pengetahuan gitu ya. Kenapa terjadi apa eh, global warming? Nah, itu contoh pernyataan empiris. Atau juga misalkan dalam lingkup ilmu IPS, bagaimana sejarah Indonesia merdeka, misalnya itu ilmu sejarah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan negara itu kan konsep-konsep yang bisa dijawab di dalam kenyataan empiris kita ya, di dalam kajian IPA maupun IPS. Nah, filsafat itu mesti bukan persoalan yang bisa dijawab secara empiris sehingga dikatakan ciri-cirinya adalah non-empiris. Selain itu, tetapi juga harus kita pastikan bahwa pertanyaan itu bukan pertanyaan yang matematis ya. Maksudnya begini, misalnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Itu kan suatu pembuktian rasional, suatu ilmu atau pernyataan a priori yang sebenarnya kita nggak perlu buktikan di dunia empiris. Artinya kita cukup diam di kepala kita, kita cukup pejamkan mata misalnya 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Itu konsep matematis yang pasti, yang sifatnya niscaya dimanapun, kapanpun, tanpa perlu kita buktikan. 3 ditambah 3 barang itu sama dengan 6. Itu kita nggak perlu lakukan itu. Karena cukup di kepala kita saja yang namanya kenyataan matematis yang sifatnya a priori itu benar di segala dunia yang mungkin. Eh, Sebagaimana halnya kita, misalnya kita tidak bisa membayangkan apa kucing bisa terbang warnanya hijau gitu ya. Sorry, itu hal yang kita bisa bayangkan, tetapi apa ada hal yang tidak bisa kita bayangkan seperti eh, bentuk persegi yang bulat gitu. Itu kan kontradiktif ya. Itu hal yang nggak kita bisa bayangkan. Terus kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 100 itu di kepala kita akan kacau. Nggak bisa kita bayangkan hal itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kenyataan matematis. Nah, jadi pertanyaan filosofis itu harus tidak empiris, harus tidak matematis gitu. Ini beberapa contoh-contoh pertanyaan filosofis yang sifatnya perennial, kerap ditanyakan oleh berbagai macam filsuf dari zaman ke zaman, yang bahkan sampai sekarang mungkin masih kita ajukan juga ya. Ini silahkan kalian bisa cari beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan filosofis dengan membaca, dengan mencari literatur ya. Yang pasti rumusnya adalah dia itu harus non-empiris dan non-matematis. Tapi ada juga beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab
tanpa itu menjadi filosofis. Misalnya eh, apa bunyi atau suara dari keadilan. Satu sisi kita bicara kategori suara, sisi lain kita bicara kategori keadilan. Nah, itu kan satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab bukan karena ia filosofis, tapi karena ada kesalahan kategori gitu ya. Kita mengasosiasikan keadilan, satu konsep yang abstrak dengan suara gitu. Nggak nyambung gitu. Itu nggak akan bisa dijawab. Tapi itu bukanlah pertanyaan filosofis. Kalau dalam konteks filsafat hukum, ini ada beberapa pertanyaan filosofis dalam hukum. Misalnya, apakah hukum itu harus merupakan cerminan dari moralitas atau kebiasaan? Ataukah hukum dapat berdiri sendiri tanpa harus selaras dengan norma moral atau kebiasaan? Kemudian, apakah tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, atau kemanfaatan? Apakah hukum harus dianggap sah jika dibuat oleh otoritas yang tidak adil? Apakah peran hakim adalah sebagai penerap aturan atau sebagai pencari kebenaran dalam proses peradilan? Ini beberapa pertanyaan filosofis dalam lingkup studi hukum. Jadi sekali lagi, cara mengetahui pertanyaan filosofis adalah pertama, apakah pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan metode observasi atau eksperimen? Maksudnya, apakah bisa dijawab secara empiris? Enggak gitu. Nah, kalau jawabannya ya, berarti ini adalah pertanyaan empiris yang sifatnya saintifik yang dapat dikaji oleh sains, sehingga itu bukan domain dari filsafat. Kemudian, apabila kita jawab secara negatif, tidak, berarti ini adalah pertanyaan non-empiris. Oke. Kemudian, yang kedua, apakah pertanyaan non-empiris tersebut bisa dijawab dengan metode pembuktian yang sifatnya matematis? Kalau kita menjawab secara positif, berarti ini adalah pertanyaan matematis dan bukan domain dari filsafat. Tapi kalau kita jawab secara negatif, maka ini adalah pertanyaan filosofis. Itu ya, ini cara untuk mengetahui pertanyaan filosofis. Kemudian ini ada sedikit ilustrasi tentang perbandingan ilmu pengetahuan yang mungkin kita ketahui ya. Di sini kita akan coba melihat di mana posisi atau letak filsafat di dalam disiplin ilmu. Ini katakanlah semacam hierarki ya, yang saling menopang satu sama lain. Misalnya kita bisa beranjak dari fisika, physics, di mana di sini ada ilmu astronomi dan geoscience. Konteksnya adalah di bumi. Tentu saja kita memahami bahwa bumi bukanlah satu-satunya planet di alam semesta ya. Banyak sekali planet, banyak sekali sistem tata surya yang mana kita sebenarnya kebetulan ada di Milky Way atau galaksi Bima Sakti, dan galaksi itu ada banyak sekali ya. Bahkan sampai dewasa ini ada kajian mengenai kemungkinan adanya paralel universe atau multiverse lah, semesta-semesta di mana yang belum terjangkau oleh pengetahuan manusia. Nah, kita bicara lingkup astronomi dalam arti bahwa bumi ini adalah planet yang bisa menopang kehidupan manusia. Jadi kalau bayangkan saja kalau kita pergi ke planet lain, misalnya Mars itu kan suhunya ekstrim ya, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan katakanlah. Walaupun dewasa ini sedang diupayakan kemungkinan untuk manusia bisa hidup di dua planet oleh si Elon Musk misalnya lewat proyek SpaceX-nya. Nah, di dalam konteks astronomi planet bumi inilah kita hidup di dalam satu apa planet yang disebut dengan bumi yang ini dikaji melalui geoscience. Oleh karena bumi ini bisa menopang kehidupan, maka hiduplah manusia dan di situ kita membentuk adanya ilmu sosial, social sciences, di antaranya sosiologi dan psikologi. Karena manusia hidup, manusia bersosial dan kemudian di situ manusia menciptakan hukum, etika dan ekonomi ya. Itu kan suatu konsep yang diciptakan antar manusia saja. Artinya kalau kita tanyakan ke makhluk hidup lain selain manusia kan nggak ada tuh namanya hukum, etika gitu ya, ekonomi itu nggak ada. Artinya sosiologi ini adalah suatu interaksi sosial antar manusia yang ada hanya di antara manusia saja. Berarti sifatnya adalah fiksi sosial. Contoh gampang misalnya negara. Negara kita belajar sejauh ini di dalam hukum dia itu memiliki beberapa komponen gitu ya, wilayah, adanya pemerintahan, dan lain sebagainya lah gitu ya yang dipelajari. Itu kan konsep yang kita bikin oleh manusia sehingga kita membatasi diri, ada negara Indonesia, ada negara lain gitu kan.
Sedangkan kalau binatang, virus, segala macam itu atau makhluk non manusia itu kan nggak kenal batas-batas itu. Jadi sebetulnya eh, hukum, etika, ekonomi itu adalah fiksi sosial yang kita ciptakan untuk keperluan antara manusia. Nah, kenyataan sosiologis ini tuh sebetulnya ditopang oleh suatu psikologi manusia. Jadi maksudnya manusia bisa bikin semua kenyataan itu, kenyataan sosiologis itu karena kita punya psikologi tertentu di dalam melihat kenyataan. Kita takut misalnya untuk di apa menerima kekerasan dari orang lain, maka kita ciptakan hukum. Jangan melakukan kekerasan gitu ya, jangan melakukan pencurian karena kita secara psikologis takut, kita tidak ingin dirugikan dan lain sebagainya lah. Nah, itulah kenyataan psikologis yang menjadi landasan bagi kenapa kita menciptakan hukum gitu ya. Kalau kita bisa membayangkan kalau semua manusia katakanlah psikopat gitu kan, nah mungkin hukum tidak diperlukan gitu ya, etika tidak diperlukan dan lain sebagainya. Itu kenyataan psikologis yang kemudian sebenarnya kenyataan psikologis ini ditopang oleh apa sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia. Dan disinilah kajian ilmu kehidupan life sciences diantaranya adalah biologi fungsional dan biologi seluler. Jadi maksudnya kan yang namanya manusia, kenapa dia punya psikologi begitu? Karena kita punya badan. Badan kita terdiri dari daging, ada darah, ada jantung, dan seterusnya lah. Yang mana bahkan di level paling yang sifatnya menentukan itu kita punya gen. Sifat-sifat kita itu nggak akan jauh dari ibu dan ayah kita. Sekalipun tentu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kenapa kita punya psikologi tertentu? Karena kita ditopang oleh ketubuhan kita ya, yang disebut dengan biologi. Nah, kenyataan biologis ini juga kenapa manusia bisa punya tubuh, bisa punya mata, hidung, dan seterusnya, itu karena adanya eh, unsur-unsur yang lebih kecil dari itu, yaitu unsur-unsur atomik. Di situ ada kimia, ada fisika gitu ya. Maksudnya kan kenyataan bahwa kita apa, misalnya suka aroma yang wangi gitu ya, kita nggak suka yang bau, itu kan berarti di dalam tubuh kita itu ada chemistry tertentu, zat-zat kimia tertentu yang membuat kita demikian, gitu ya. Dan semua tubuh itu tadi, tubuh badan manusia itu dibentuk karena ada fisika, benda padat misalnya, berupa daging gitu kan, berupa darah dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya badan-badan kita itu secara biologis atau bahkan makhluk lainnya gitu ya, nggak mungkin ada tanpa adanya kenyataan kimiawi, kenyataan fisika. Nah, kimia dan fisika ini ditopang lebih mendasar lagi oleh kenyataan matematis atau logika gitu ya. Jadi kenyataan matematis itu sebetulnya dasar dari segala kenyataan dan matematika bekerja dalam kerangka logika. Kalau kita makan, maka kita kenyang misalnya gitu ya. Itu kan sifatnya jika maka, sifatnya logis. Bukan logikanya bukan kalau saya makan maka saya lapar, nggak begitu gitu ya. Atau kalau saya makan maka saya harus makan lagi, kan tidak begitu. Nah, itulah kenyataan logis yang menopang keseluruhan dimensi kenyataan kita ini. Jadi poinnya yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya ilmu-ilmu pengetahuan ini tuh bukan cuma pengetahuan dalam arti yang jauh dari diri kita, tetapi justru membentuk seluruh kenyataan kita. Nah, filsafat berada di dalam ranah terdasar. Di dalam kajian logika ini, filsafat ada di sini. Jadi kita bisa membayangkan bahwa filsafat itu sangat dasar sekali di dalam mengkaji sesuatu. Nah, kemudian ini saya mengulang saja, kalau dari karakteristiknya kan tadi sudah kita pahami bahwa filsafat itu sifatnya rasional, kita menggunakan akal sehat kita sehingga spekulatif. Spekulatif itu artinya sifatnya berspekulasi ya, mempertanyakan dengan membuka kemungkinan. Contohnya tadi, kenapa pelaku tindak pidana itu harus dipenjara? Kenapa enggak direhabilitasi aja? Kenapa enggak dibaikin aja misalnya alih-alih dijahatin dengan dipenjara? Itu kan, nah itu salah satu contoh spekulasi ya, mencari kemungkinan-kemungkinan gitu, mencari alternatif. Kemudian sifatnya adalah kritis dan radikal. Tadi ya, contohnya kritis itu maksudnya
bertanya terus-menerus sampai ke akarnya, sampai bersifat radikal. Karena bertanya terus-menerus dan radikal, maka sifatnya itu menyeluruh, sistematis. Itu karakteristik dari filsafat. Sedangkan untuk metodenya, metode filsafat itu dia disebut dengan abstraksi atau istilah lainnya armchair science. Kalau di dalam ilmu pengetahuan, kita perlu melakukan observasi, para ilmuwan itu kan bekerja di dalam laboratorium misalnya, meneliti sel-sel gitu ya, dan menggunakan mikroskop dan lain sebagainya lah. Kalau astronom menggunakan teleskop, perlu membuktikan secara visual gitu, secara empiris. Nah, kalau filsafat itu nggak perlu begitu, karena yang digunakan di dalam filsafat cukup akal sehat dan dia cukup duduk saja dan berpikir. Itu yang disebut dengan armchair science. Jadi cukup duduk terus berpikir. Apa metodenya? Metodenya sekurang-kurangnya ada tiga ya yang khas dimiliki filsafat dan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertama adalah dialektika. Dialektika itu gampangnya dialog. Dialog seperti tadi ya, mengajukan pertanyaan, dijawab, tanya lagi, dijawab, tanya lagi, dijawab terus sampai ujungnya. Ingat objeknya bisa apapun sejauh pertanyaannya filosofis. Yang kedua adalah eksperimen pikiran. Nah, ini yang akan kita coba banyak lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi di dalam filsafat itu ada thought eksperimen itu maksudnya adalah kita membayangkan suatu skenario untuk mendapat jawaban atas pertanyaan yang tidak terjawab di dunia nyata gitu ya. Yang ketiga adalah analisis filosofis. Analisis filosofis ini menggali hakikat sesuatu dengan membedah gitu. Ini tiga metode yang akan kita gunakan untuk mempelajari filsafat hukum. Sedangkan objeknya itu adalah ya segala sesuatu ya, baik yang ada di dunia nyata, yang tidak ada, misalnya gajah terbang, itu kan tidak ada, tapi kita bisa bayangkan. Mungkin ada, mungkin tidak mungkin ada, dan tidak mungkin tidak ada. Inilah objek dari filsafat. Kemudian kalau bicara cabang-cabang filsafat, sebagaimana telah dikatakan bahwa kita bisa membuat klasifikasi percabangan yang sifatnya jauh lebih rinci, jauh lebih luas. Tetapi pada dasarnya saya kira filsafat itu berintikan ilmu-ilmu logika yang bicara tentang hakikat kebenaran, eh, metafisika atau ontologi tentang hakikat ada, epistemologi mengenai hakikat pengetahuan, etika aksiologi atau teori nilai mengenai hakikat baik dan jahat, baik dan buruk gitu ya. Estetika mengenai hakikat keindahan dan ketidakindahan, dan di situ kemudian ada juga filsafat sains dan humaniora ya, filsafat IPA dan filsafat IPS lah gampangnya. Sedangkan untuk menjernihkan kembali perbedaan di antara cara pandang itu, maka sekurang-kurangnya kan ada 4 pandangan dunia ya yang kerap kita gunakan untuk melihat sesuatu. Yang pertama adalah pandangan agama yang sifatnya katakanlah normatif. Agama itu misalnya tadi agama mengajarkan kita untuk berbuat baik terhadap orang lain, kita akan memberi ganjaran pahala. Dia itu sifatnya mengarahkan tindakan. Kalau kita bicara dalam lingkup tindakan manusia gitu ya, harus berbuat sesuatu, ada sesuatu yang dibolehkan, ada yang dilarang gitu kan. Harus begitu karena agama mengatur begitu biar dapat pahala katakanlah. Kalau kita melihatnya dalam kacamata agama Abrahamik atau agama Islam secara khusus. Kalau sains maka dia akan berupaya mendekati suatu pernyataan secara objektif hanya untuk menerangkan saja secara deskriptif gitu ya. Misalnya dalam konteks pembunuhan, agama akan mengutuk itu sebagai sesuatu yang jahat. Kalau sains mungkin akan mengatakan pembunuhan itu adalah suatu peristiwa di mana orang kehilangan nyawa gitu ya. Kenapa kehilangan nyawa? Oh, karena dia kehilangan darah misalnya. Karena kehilangan darah maka apa darahnya tidak tersalurkan sehingga tidak terpompa dan karena tidak terpompa dia tidak bisa hidup, tidak bisa bernapas dan seterusnya lah. Itu kacamata sains. Dia tidak memberikan penilaian moral sebetulnya. Kemudian kacamata seni, seni akan melihat itu sebagai suatu pengalaman subjektif. Kalau sains itu objektif, seni itu subjektif. Misalnya seseorang yang pernah mengalami penyiksaan gitu ya, menjadi korban kekerasan, dia akan menceritakan pengalaman subjektifnya itu eh, dari perspektif dia saja, yang mana hanya dia yang paham gitu kan. Dan itu bisa disalurkan tidak hanya lewat penjelasan deskriptif,
dari omongan karena kadang-kadang ada pengalaman tertentu yang mungkin sulit untuk diungkapkan gitu ya, tetapi kita rasakan. Nah, dari perasaan itulah eh, tidak jarang seseorang itu mengungkapkan lewat puisi, misalnya mengungkapkan lewat musik, film dan lain sebagainya lah. Itu kan intinya adalah dimensi subjektif perasaan manusia yang tidak terungkapkan gitu. Nah, sedangkan filsafat mendekati semua kenyataan itu lewat pendekatan rasional, ingin menggali segala sesuatu secara rasional, secara radikal, kritis, hingga dipahami secara sistematis atau holistik menyeluruh. Saya kira itu ya mungkin apa kalau kita ingin melihat perbedaan di dalam world view atau pandangan dunia yang kita miliki. Saya kira sekian saja untuk pengantar filsafat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.